Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Damayanti Aris, NPM 091 dari kelas B semester 6 Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Konsep Kebijakan Publik, dosen pengampu Ibu Hardianti SAP MAP. Kebijakan publik sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan negara atau pemerintahan. Masing-masing dari kita ini entah yang bermuka di pelosok-pelosok pedesaan dan jauh dari pusat keramaian dan hingar-bingar pembangunan atau tinggal di tengah padatnya kota metropolitan yang super sibuk dan padat penduduk seperti Jakarta dan negara-negara maju lainnya. Secara sosiologis merupakan bagian integral dari warga dan sistem politik dunia dengan segala kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu berikut segala pernak-pernik konsekuensinya. Efek plus minusnya untuk sebagian besar sebenarnya adalah hasil produksi kebijakan publik. Artinya, sebagai bagian dari warga negara sistem politik dunia, dari sekaligus bagian dari peradaban masyarakat modern itu, kita akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik, entah itu pada skala lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Sekilas memang, kebijakan publik itu sepertinya tidak hadir dengan sendirinya secara konkret di depan kita atau secara fisik. Seperti halnya kalau kita melihat, memotret, dan meraba benda-benda yang ada di sekitar kita. Entah itu berupa bahan pangan dalam segala jenis, buku-buku bahan ajar, mobil atau gedung perkantoran bertingkat. Namun dalam kehidupan modern dewasa ini, siapapun diri kita tentu pernah mendengar, menyaksikan, mengalami dan mungkin merasakan sendiri sebagai peristiwa yang dampaknya bisa jadi ibarat pisau bermata dua. Ada yang menyenangkan dan ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Contoh positif, contoh dampak positif dari hasil kebijakan publik, misalnya biaya fisikal untuk berpergian ke luar negeri yang dulu kita bayar mahal dihapus. Next, sebagai pegawai negeri kita mendapat remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa. Dan instansi tempat kita bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, akademis kita diakui dan karena ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini adalah PPKM yang dihapuskan dan masih banyak lagi hasil kebijakan publik yang membuat kita senang. Rangkaian peristiwa yang baru kita sebutkan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi kebijakan publik. Pada kebanyakan kasus atau peristiwa yang berlangsung di sekitar kita, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya terjadi secara alami sebagai sesuatu dari sengaja kita hadirkan di tengah kita atas kemauan kita sendiri, atau sebagai sesuatu yang terjadi karena proses perkembangan sosial yang biasa. Dalam berbagai kejadian yang telah kita sebutkan tadi, kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan-keputusan kebijakan publik atau public policy decisions yang sesungguhnya telah menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut dan kemudian memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari. 3 alasan wajib peduli kebijakan publik. Yang pertama, karena mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mempunyai hak dan kepentingan memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita, bukan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, demokrasi Indonesia yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Baik, demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.